Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 2, yaitu pengenalan debug. Jadi, apa sih itu debug? Istilah debug merujuk pada proses menemukan dan memperbaiki kesalahan bug dalam program atau sistem komputer. Jadi, kalian harus sudah tahu ya, apa itu bug. Debug juga bisa disebut sebagai alat bantu dalam perancangan peralatan berbasis mikroprosesor karena dapat mencapai tingkat perangkat keras yang paling dalam dari suatu komputer, misal menulis informasi ke dalam boot sektor, direktor, FIT, menjalankan interupsi BIOS atau DOS. Jadi selanjutnya, perlu diingat, setiap jenis komputer, mainframe, mini komputer, mikrokomputer, memiliki sarana debugging berbeda. Ada pula hal-hal penting dalam debug, hanya mengenal dan selalu bekerja dengan bilangan-bilangan heksadesimal. Selanjutnya, bekerja dengan penunjukan ke alamat-alamat memori memakai format segmen banding offset, dan kemampuan mengakses daerah very low level access atau software atau hardware. Untuk gambaran ini, nanti kita bahas saat di activity ya. Selanjutnya, ada pula perintah-perintah dasar debug, yaitu ada assembler, name, write, go, trace, register, dump, assembly, enter, fill, compile, search, move, register CX, dan register IP. Untuk menjalankan utility debug, cukup ketikkan debug pada command prompt, yaitu debug enter. Apabila jika ingin membuka file langsung untuk dioperasikan debug, maka cukup menambahkan nama file sebagai command tile seperti contoh berikut. Itu debug coba.com. Ini mungkin yang kayak gini mungkin nanti agak berbeda untuk ACT-nya, nanti saya tutorialnya. Soalnya agak beda soal. Selanjutnya, perintah-perintah dasar debug, yaitu yang tadi, ada assembler. Jadi assembler apa sih itu? Perintah assembler berguna untuk tempat menulis program assembler, seperti contoh berikut. A100, jadi nanti tuh ketika kalian ketik A100, nanti akan muncul OVD 8 banding 100. Jadi angka OVD 8 banding 0,100 ini adalah alamat lokasi memori dengan format segmen banding offset. Jadi OFD 8 itu segmen, terus 100-nya itu atau enggak 0,100-nya itu offset gitu. Selanjutnya ada name. Perintah ini digunakan untuk membuat nama program. Adapun tata cara penulisan namanya adalah N, terus nama drive, terus banding, nama program. Contoh dapat dilihat di bawah ini yaitu N, C itu kayak directory kalian apa directory C. Terus nanti ada coba.com gitu. Mungkin nanti adalah kita contohnya. Terus write. Setelah program selesai dibuat serta RCX sudah ditentukan dan RIP dari program yang dibuat, maka langkah berikutnya adalah penulisan program sebelum prosesnya, yaitu W. Writing 008 bytes. Setelah itu ada go. Perintah G digunakan untuk melakukan proses atau running di dalam debug. Lihat contoh di bawah ini. Huruf A merupakan hasil atau output dari program yang dibuat. Minus G. A. Program terminate normally. Jadi nanti pokoknya nanti di ACT kalian bakal belajar ginian. Jadi ketika kalian udah selesai ngedebugging, nah nanti nanti kalau misalnya itu nanti kalian enter terus ada tanda minus terus kalian tambah tuh apa huruf G. Nah nanti keluar tuh hasilnya. Oke gitu lah. Terus ada threads. Perintah ini digunakan untuk memproses sebaris program saja. Untuk menjalankan cukup ketik T kemudian enter. Untuk gambar di bawah ini AX, BX, CX, DX itu yang kemarin kita belajar itu yang masalah register. Ya kayak nggak salah ya. Ya pokoknya pertemuan pertama itu harusnya kalian udah ngerti ya. Nanti di move DL ini 41 ini ntar kayak manggil di sini nih. Nih. Jadi move DL 41. Jadi nih. Ini masih hexa 41 mana? Nih, A gitu. Oke gitu lah nanti. A nih move DL A. Jadi nanti yang ini nih, yang gue ini. Yang A ini nanti muncul. Oke gitu lah. Mungkin nanti kalian pelajarin. Nanti saya kasih tahu juga. Selanjutnya ada register. Untuk menampilkan informasi komposisi register-register di dalam mikroprosesor, alamat memori, serta isi dari alamat memori tersebut yang mungkin berupa instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer atau data. Contoh minus R enter. Yang akan muncul yaitu ya ini seperti gambar di bawah.
yaitu selanjutnya dump, berfungsi untuk melihat isi blok memori. Contoh, jadi ketika kalian ketik debug, enter, nanti eh, eh, ketika kalian ketik debug di apa yang saya suruh tadi kemarin download itu code apa ya di dosbox-nya, kalian ketik debug terus minus D 0 100, itu kalian bakalan muncul beberapa parameter yang akan dapat digunakan, yaitu L atau length panjang memiliki arti menampilkan data sepanjang 2 byte. Bila parameter L tidak diberikan, maka otomatis akan ditampilkan 128 byte data. Tuh, D0100L2. Enter. Alamat awal, alamat akhir itu D010001FF. Enter. Alamat segmen offset DFFFF bla 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 0000. Alamat segmen offset sampai segmen offset. Nanti pokoknya ini yang ini kayak kita nggak terlalu pelajarin deh. Lanjut aja. Yaitu ensemble. Berfungsi untuk menampilkan listing program bahasa mesin. Sintaks penggunaan perintah ensemble yaitu U tempat memulai ensemble, terus L panjang program. Contoh, ketika kalian di dalamnya ketik debug dulu, enter, terus minus U. Minus U itu jadi FF kayak tadi nih, yang ini nih. Nih, ya nggak sih? Kayak nama tempat mulai assembly kayak nama segmennya itu, nama segmen itu sama, terus offsetnya berapa gitu, berapa bentuk bentuk U kayak gini, UF 000 E05B. Panjangan sih kalau dijelasin, gue kalian ngerti sendiri dah. Tapi intinya kayaknya yang kayak gini-gini ntar kita di ACT nggak terlalu dipergunain, nanti ACT kalian gampang kok. Seterusnya enter, berfungsi untuk mengisi atau mengubah data dalam memori dalam jumlah kecil. Debug 0 100 enter, hasilnya bakalan 0 100 00, itu maka akan segmennya 29E7, terus offsetnya 0100 01. Setelah angka 01 dapat dimasukkan nilai untuk mengganti angka tersebut langsung di belakangnya, yang diakhir dengan menekan enter atau menekan spacebar untuk berpindah ke alamat berikutnya, atau menekan tanda hand untuk mundur ke lokasi berikutnya. Selanjutnya ada fill, berfungsi untuk mengisi lokasi memori. Perbedaan dengan perintah enter adalah fill dapat mengubah isi alamat memori dalam jumlah besar sesuai dengan rentang atau range yang dihendaki. Contoh, debug, kalian debug dulu, enter, terus minus F 0100 017 F58 enter. Beberapa bentuk perintah F 0100 L141 enter. Artinya, mulai offset 0100 sebanyak 1 byte diisi dengan nilai hexa 41 karakter ASCII A. Sebagai nanti 41 nih hexa nih 41. Kayak tadi yang tadi sini. Kan hexanya kan sini 41 apa nih? A kan gitu. Begitu nanti kalian gunain lah pokoknya. Terus compare, berfungsi untuk membandingkan isi sebuah blok memori dengan isi blok memori lainnya. Formasi perintah seperti contoh alamat 1 panjang alamat 2. Contoh debug. Jadi C 0100 L10 0200 enter. Artinya mulai offsetnya itu 0100 terus sebanyak 16 bit atau 10 hexa. Bandingkan dengan offset 0200. Hasil yang dimunculkan hanyalah nilai-nilai yang berbeda setiap alamat. Apabila layar tidak memberikan reaksi apapun selain kembali ke prom atau happen, berarti kedua blok memori persis sama. Wah, itu belum terlalu kita pelajarin nanti dah. Ini terlalu ya kalian pahamin aja lah. Terus search, berfungsi untuk mencari data baik yang berupa karakter maupun untaian karakter atau string di dalam suatu blok memori tertentu. Apabila dalam pencarian data yang dicari ditemukan, maka akan ditampilkan semua alamat dari data tersebut lengkap dengan nilai segmen dan offsetnya. Sebaliknya, bila tidak ditemukan, akan kembali ke prompt. Contoh formatnya, format perintahnya S alamat awal panjang alamat akhir. Contohnya kalian debug dulu, terus kalian minus S F000 banding E000 LFF IBM enter. Berarti memulai alamat F000 E000 sebanyak FFH byte dari string IBM. Jadi S F000 E000 LFFA enter. Berarti mulai alamat sebanyak
ini agak susah sih emang, kurang ngerti juga sih. Ya lanjut deh. Move berfungsi untuk memindahkan atau menyalin data yang ada di suatu lokasi memori ke alamat memori lainnya. Format perintahnya itu ada M alamat asal panjang alamat tujuan. Contohnya debug, enter, terus masukin minus M 0100 L 7F 0200. Berarti mulai alamat offset itu 0100 sebanyak 7FH. Byte ini memorinya dipindahkan atau kopikan ke offset 0200. Dari pembahasan perintah-perintah debug dapat disimpulkan bahwa debug dibuat dengan tujuan untuk mendapat mengeksplorasi program-program yang sudah dibuat berikut segala dampaknya terhadap sistem dan aplikasi. Sedangkan assembly diadakan dengan untuk mempermudah seorang programmer dalam menyusun instruksi-instruksi pada sebuah program yang sedang dibuat. Oh ya, kelewatan kayaknya ini. Selanjutnya itu tadi yang kelewatan kayaknya harusnya RCX sama RIP ini harusnya di bagian sesudahnya assign bersama ini ya name-nya. Coba mesti baca ini deh. Jadi RCX itu kan register CX. Perintah RCX adalah perintah untuk mengetahui dan memperbarui isi register CX yang merupakan tempat penampungan panjang program yang sedang aktif sebelum dijalankan. Contoh RCX CX 000008. Perintah tersebut adalah untuk mengetahui dan untuk memperbarui isi register CX ke 8 bit. Terus ada RIP, register IP. RIP perintah yang digunakan untuk memulai proses program dari titik tertentu. Pada program debug selalu dimulai dengan 100 heksa. Seperti contoh berikut. RIP, IP-nya 0100. Mungkin langsung masuk ke ACT-nya. Oke, kita masuk ke ACT-nya dulu. Jadi kalian masuk ke ACT-nya gini. Jadi kalian download dulu apa yang saya suruh kemarin itu kan saya suruh tuh. Terus saya apa sih namanya? Udah saya kirimin tuh ke perwakilan kelas kalian. Jadi kalian download dulu. Jadi kalian download tuh yang file langsung ya. Soalnya itu udah ada file debugnya. Debugnya itu ya jadi buat nanti programnya. Jadi kalian nggak boleh download DOSBox-nya doang. Mana? Cuma dua. Nih kalian download dulu. Saya udah kasih tahu ke perwakilan kalian itu. Kalian download. Sabar. Tunggu. Lama ya? Tunggu. Nah, dulu nih. Udah. Nah, kalian tuh cari gini. Kalian ke tempat download tadi. Terus kalian itu ekstrak ekstrak to DOSBox with NMP. Kalian ekstrak dulu. Setelah di ekstrak kalian masuk ke sini. Nah, kalian install dulu nih DOSBox-nya. Install dulu, oke. Diinstal dulu, next. Nah, di sini kalian langsung ubah aja nih. Jadi drive C, kalian ganti namanya aja, langsung gini aja, DOSBox. Ini pakai cara saya ya, biar gampang. Yang nggak tahu sih ini cara saya gampang atau enggak. Mungkin malah mempersulit. Nah, ini kan udah nih, close. Kita cek dulu nih di drive C. Sesuai kalian aja ya. Nah, ada kan DOSBox. Nah, ada kan. Selanjutnya, kalian balik ke folder tadi yang kalian ekstrak tadi. Masuk ke DOSBox. Yang MP ini kalian pindahkan, kalian cut ke folder DOSBox tadi. Nah, kalian masuk nih. Terus kalian ini apa namanya? Masuk ke aplikasi DOSBox-nya. Masuk. Nah, setelah itu keluar kayak gini nih. Setelah itu kalian masuk dulu. Kalian ketikkan gini. Mount C C coba C banding setelah banding slash terus kalian ketik dos box. Nah, di sini ketika ada drive C is mount
as local directory. Jadi kayak ini tuh udah nge-stay di folder dosbox drive apanya drive C-nya. Jadi kayak nanti cek lagi, banding, enter. Nah, kita masuk ke drive C-nya. Setelah itu kalian ketik cd, kita masuk ke folder mp tadi, cd mp. Nah, baru di sini kalian bisa ngoding nih. Kalian tinggal ketik aja sini debug. Terus untuk buat masuknya tuh kalian ketik A100. Nah, di sini baru kalian bisa. Kita lihat dulu nih bagian sini nih. Bagian materi tadi mana materi tadi? Materi tadi mana? Ini ya. Kita masuk dulu nih ke materi tadi. Bikin aja deh biar enak. Nah, masuk dulu materi tadi. Tugas kalian itu ketik nama, buat nama di sini gitu. Jadi awal-awal gini dulu. Kita move AH, koma 02. Nah, jadi kenapa move AH02 ini? Jadi move A ini kayak seakan itu kayak ya kayak artinya aja move move kayak pindah gitu. AH tuh kayak pokoknya 02 ini kalian bisa lihat di sini nih. 02 ini nih, lihat nih. Jadi start of text gitu. Jadi kita memulainya dulu gitu. Terus selanjutnya kalian ketik move dl, uh, pokoknya pokoknya gini, move dl nama saya ya, Tirta Fajar. Tirta doang deh, Tirta. Jadi cari angka T itu mana nih? Angka T nih. Ini akan angka T nih. Angka T 54. 54. Nah, setelah itu kalian kasih tahu lagi nih INT, ketik INT 21. Kenapa? INT 21. Pokoknya gitulah. Nanti kalian ikutin aja. INT 21. Lagi nih. Move DL. Move DL. Cari lagi angka I. Nih. I 49. Koma 49. Enter. Terus kalian lagi INT 21. Enter. Terus kalian lagi move DL. Jangan sampai salah ya. Kalau salah tuh setahu saya tuh saya nggak belum ngerti caranya buat kayak ngebalikin gitu. TI terus R, kita butuh R 52. 52 itu lagi INT 21 lagi, terus move DL lagi di sini, move DL TIR T lagi yaitu 54. Enter lagi, terus INT 21. Enter lagi, terus kalian move DL lagi, seterusnya gitu saya sampai habis ya. TIRTA ya 41. Nah, enter lagi sini INT 21. Enter lagi. Di sini kalian enter lagi, terus kalian G Tirta. Nih, kalian lihat nih. Jadi, saya mau ACT kalian buat nama kalian, nama aja nggak usah pakai npm. Nama kalian udah gitu aja buat nama kalian. Udah, nanti kalian kayak gitu aja deh. Kalian buat nama kalian aja. Udah, ya. Mungkin ini lagi nih, kalau misalnya kalian ada spasi kan, kayak saya kan Tirta Fajar nih, nggak mungkin Tirta Fajar tuh digabung kan, terus tapi pakai spasi, cari aja spasi di sini, cari space nih, ini escape ya, ini escape dulu, space, cari space, mana space, space kalau nggak salah tuh kayak ini ya, space ya, space apa ya, space escape, space apa, nah ini space, astaga, 20 nih, kalian lihat nih, kalian perhatiin lagi deh, astaga saya nggak perhatiin. Mungkin dari angka 20 ini sampai 7F itu udah masuk ke kayak simbol angka huruf gitu-gitu, oke? Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, bisa saya tutorkan. Mungkin nanti kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanya-tanyakan, tanyain aja, nggak usah ragu, oke? Emang ini agak ribet, masih awal-awal masih ribet. Saya juga belum terlalu paham tentang ginian. Tapi yang intinya, kalian kayak gini aja CT-nya, buat nama lengkap kalian lah, gitu. Tapi kalau misalnya Muhammad, M aja nggak apa-apa. M titik nih,
M, kan ada M nih, M 4D, titik, cari titik di sini, mana titik nih, 2E, tuh spasi nama kalian gitu. Jadi nggak usah pakai nama Muhammadnya, bukan berarti ini ya, pokoknya takutnya kalian terlalu panjang gitu. Oke, kalau ada nama depannya Muhammad, M aja, M titik gitu. Oke, pakai titik nggak sih? Oke, M dah, M aja dah. Udah gitu pokoknya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.